kesadaran penuh, artinya dalam kondisi kita belajar semuanya bisa konsentrasi, semuanya nanti bisa berjalan lancar. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jelas? Jadi nanti dalam berdoa kalian kondisikan bahwa semua konsentrasi ada dalam pelajaran ini, tidak kemana-mana. Apalagi tadi sudah jalan-jalan kan tadi ya ke belakang. Jadi kita berdoa, kemudian fokuskan bahwa kita hari ini akan memulai pelajaran tentang listrik statis. Berdoa, mulai. Selesai? Sudah konsentrasi ya? Sudah tenang? Karena berdoa ya, kita menghadap pada Allah, menyerahkan semua urusan kita pada Allah. Nah kemudian sebelum kita mulai, kebersihan kelas sudah masuk sini, aman dan damai masuk sini ya, di sini ya, berarti disiplin. Kebersihan kelas masuk damai, pengen bersih, mau pengen bersih, pengen bersih, pengen bersih. Kebahagiaan kelas bahagian. Oke, jadi 1, 2, 3, 4. Ini rangkuman dari keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Jadi yang pertama, bahwa kita akan sama-sama menjaga kebersihan kelas. Jadi tanggung jawab kebersihan kelas ini adalah siapa? Kita semua. Yang kedua, disiplin. Berarti sesuai tepat pada waktunya. Jadi kalau tadi masih ada yang telat, next, nggak boleh telat. Deal? Deal. Itu nanti akan usahakan waktu. Yang ketiga, saling menghargai, oke? Antara ibu dengan kalian, kalian dengan kalian. Setuju ya? Jadi nanti kalau misalnya teman kalian saat presentasi ada yang salah, jangan gitu gak? Enggak ya? Saling menghargai. Jadi kalau ada yang salah tidak boleh gitu ya. Halalawe gitu. Enggak boleh ya? Oke, kita sepakat ya? Oke, yang keempat, ceria semuanya harus bahagia. Siapa tadi masih sedih? Masalahnya gini, kalau kamu sedih, otak kamu mencup. Jadi nanti ilmu yang masuk itu susah diterima oleh otak. Otak itu akan menerima semua pembelajaran ketika dalam kondisi bahagia. Jadi kita harus bahagia. Nggak boleh yang sedih. Jelas ini deal ya? Jelas. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Ini kita sebut dengan keyakinan kelas. Dan ini kita sepakat harus dilaksanakan secara bersama-sama. Ya. Oke, ada sedikit nilainya yang diberikan. Nah, kamu harus perhatikan dulu. Jelas? Siap semuanya? Oke. Siapa dulu yang mau maju? Jadi nanti kita bisa lihat ya. Dalam kelompok itu pasti nanti akan ada perbedaan pendapat. Nah, bagaimana kalian mengelola perbedaan pendapat itu sehingga nanti penampilan jadi bagus. Harus ketemu nanti, ya. Harus ketemu. Ya. Oke. Mau kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kelompok kan? Oke, kelompok 1. Mau kelompok 5 dulu. Ya. Oke, kelompok 1 mana? Sini maju. Kelompok 1 maju perwakilannya. Kelompok 2 maju. Sini dulu, maju dulu. Kelompok 3 maju. Kelompok 4 maju. Kelompok 4. Nanti sini dulu, saya sini dulu. Kelompok 5 maju. Sini dulu. Madam ini mau siapa duluan yang maju? Bu. Salah satu aja. Mau siapa ya? Kelompok 1. Turun aja ya. Atau kakak sok diskusi. Siapa dulu? Harus bisa jadi ada empati, ada kesadaran sosial, Jadi kelompok berapa yang satu siapa? Kelompok 1 terus yang kedua
Semuanya tolong perhatikan. Sekarang kelompok satu dulu yang akan tampil. Silakan kelompok satu. Maksimal waktu karena kita 5 kelompok. Kali mana? Yang lain kalau perhatikan ya. Tadi keyakinan kelas kita saling menghargai. Kalau lagi dijelaskan tidak ada suara, biar suaranya yang dijelas di video. Anda bisa mulai? Kelompok lain nanti dipersiapkan kertasnya di bawah aja. Halo Bintul. Berarti silakan dimulai 10 menit ya maksimal. Jadi kalau bisa sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Kelompok 5. Ya silakan yang lain perhatikan. Kelompok satu ya kelompok satu. Selamat mulai. Yang lain tolong perhatikan. Bu, yo, bosan bu. Belajar. Kata-kata sendiri aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang pastikan gejala dari tadi. Kalau suaranya kurang jelas dibuka boleh. Kalau bicara boleh. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif akan saling menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif akan saling menolak. Interaksi kedua maksud tersebut merupakan jalan aktivitas. Yang lain silakan perhatikan. Kita lebih kesempatan saling menghargai temannya lebih ini. Kita lihat. Kelihatan nggak? Bisa teman-teman.
Siap nggak? Pakai kesempatan kemana untuk bertanya? Ayo, demikian. Silakan teman-teman kalau yang bertanya. Stop. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kalau ada yang nanya-nanya aja. Ada yang mau nanya? Yuk, nanya aja. Biasa aja. Ada yang mau nanya nggak? Kan pembelajaran yang ini sesuai dengan emotikon yang ada di depan. Jadi nanti silakan. Kalau kamu memberi tanda tangan, usah tanda tangan lah ya kayaknya. Di kolom 1, 2, 3. Kalau kolom 1 apa tuh artinya? Kamu senang. Kolom 2 mungkin bingung bu. Kolom 3 capek. Oh nangkal ya? Kamu nangkal? Beneran? Oke, jadi sekarang masing-masing kamu tuliskan satu cakra aja. Toli. Di kolom yang disediakan sesuai dengan perasaan kamu. Silakan semuanya masih. Pokoknya masing-masing bawa. Ayo maju muda. Jangan nggak ya? Di bawahnya, nggak apa-apa. Ada kotak di bawah. Ada yang nonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat saya merencanakan membuat RPP yang berdiferensiasi dan di dalamnya juga ada pembelajaran sosial dan emosional, saya hampir merombak banyak ya RPP yang sudah saya buat sebelumnya di awal tahun ajaran baru. Karena memang pada saat itu saya belum pernah mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, juga tentang pembelajaran sosial emosional. Akhirnya saya mencoba untuk membuat RPP yang memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan unsur-unsur sosial emosional. Dalam RPP ini, saya memasukkan unsur diferensiasi pada konten, yaitu di mana anak-anak saya bebaskan untuk memilih jenis-jenis gejala listrik yang akan mereka tampilkan. Jadi ada beberapa contoh gejala listrik yang terjadi di sekitar kita dan saya membebaskan mereka mau memilih yang mana. Itu saya masukkan ke dalam diferensi konten. Nah, kemudian untuk prosesnya dalam diferensiasi proses, saya mengambil dari saat pemilihan kelompok. Jadi untuk pemilihan kelompok ini, saya mendasarkan kepada kemampuan awal siswa dalam proses belajar. Kemudian juga gender saya perhatikan, sehingga dalam satu kelompok itu ada pria dan wanita, karena memang biasanya karakter perempuan itu bisa agak lebih rajin daripada laki-laki. Nah, kemudian untuk pembelajaran sosial emosional, saya memilih
kompetensi atau KSE yang akan dikembangkan, misalnya dari kesadaran diri. Saya mulai dari kegiatan awal pembelajaran dengan melakukan aktivitas berdoa dalam hati, dalam suasana yang tenang, dan memfokuskan anak untuk memulai aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian dalam KSE yang dikembangkan untuk kesadaran sosial, saya memasukkan unsur kerjasama atau pembelajaran kolaboratif dalam kelompok untuk menumbuhkan empati anak-anak, membangun kemampuan, dan menempatkan diri dalam perspektif orang lain. Jadi di sana anak-anak akan bisa bekerja sama dan harus bisa bekerja sama dalam kelompoknya dan memunculkan banyak aktivitas yang dikerjakan dengan cara kolaborasi. Nah, kemudian dalam pembelajaran kolaboratif juga di sana ada keterampilan relasi, ya. Bagaimana kita bisa melatihkan kerjasama antar murid dan mereka belajar untuk resolusi konflik, di mana nanti ketika si ini A begini, si B begini. Nah, bagaimana mereka memutuskan usulan-usulan yang diberikan oleh setiap anggotanya, ya. Dan dalam presentasi juga ketika mereka presentasi, ini adalah keterampilan relasi, menumbuhkan keterampilan relasi di mana setiap murid berani berbicara di depan kelas, ya. Dan yang lain belajar mendengarkan, dan kemudian murid yang lain juga bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap murid yang sedang presentasi. Di sini juga jelas gitu ya, murid dilatihkan untuk bisa menyampaikan pesan dan bisa mendengarkan secara aktif, ya. Nah, kemudian KSE yang bisa dikembangkan juga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ya, di mana ketika saya melakukan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran, gitu ya, saya membuat pilihan-pilihan emotikon ya untuk anak-anak, dan mereka memilih emotikon yang sesuai dengan perasaan yang mereka rasakan, gitu ya. Dan ini merupakan latihan bagaimana murid memberikan pilihan-pilihan yang konstruktif terkait dengan perilaku pribadi serta interaksi sosialnya. Dan ternyata meskipun di awal saya agak merasa kesulitan untuk membuat RPP ini, tapi ternyata setelah berhasil membuat RPP, kemudian saya coba melaksanakannya di dalam kelas, ternyata juga memberikan hasil yang saya juga amazing, ya. Anak-anak tuh senang karena memang pembelajarannya berjalan dan tidak terasa waktu yang hampir kami habiskan bersama. Dan ternyata ketika diawali membuat perencanaan yang baik, kemudian ini akan memudahkan pelaksanaan ketika dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian di akhir pembelajaran juga saya sempat membuat refleksi dengan anak-anak dan tanggapannya juga sangat baik, ya. Sehingga ke depan mungkin ya saya akan merubah beberapa RPP yang bukan RPP, mungkin hampir semua RPP yang mungkin belum memuat pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang akan saya masukkan nanti. Dan ini adalah salah satu perbaikan yang saya rencanakan, bahwa saya akan membuat semua RPP yang akan saya siapkan nanti memasukkan unsur diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dan mudah-mudahan seiring waktu dan kolaborasi kerjasama dengan teman-teman berdiskusi untuk bisa merancang RPP yang berdiferensiasi dan memuat pembelajaran sosial emosional, saya akan dapat lebih memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.